Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Elvat keren banget itu pakai. Ya, silakan ketua kelas menyiapkan kelasnya untuk memulai pembelajaran. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terus memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Ya, oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ketemu lagi. Gimana kondisi kalian semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Oke, sehat, alhamdulillah. Ya, semoga kita tetap diberikan kesehatan semuanya, bisa beraktivitas seperti pada umumnya. Sudah isi absensi? Sudah isi absensi belum? Bentar, Pak. Belum. Saya masih absen, Bu. Ya, disambil ya. Disambil isi absensi. Bapak, mohon maaf, absennya yang di mana, Pak? Ini ada tugas PKWU yang kedua. Adanya di penugasan, terus di bagian materi. Bapak kumpulin di situ semua. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ya, kita akan mulai materi bagian kedua ya. Bagian pertama kemarin kalian sudah belajar tentang karakteristik ya, karakteristik kewirausahaan ya. Kemarin kalian sudah ditugaskan untuk mencari tokoh-tokoh wirausaha asli Indonesia berupa dan brandnya, merek dagangnya atau perusahaannya, kemudian dia usaha di bidang apa, dan quotes ya, kata-kata bijak dari beliau yang bisa menginspirasi. Kemudian materinya kemarin adalah tentang karakteristik kewirausahaan itu dibagi menjadi berapa. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Bapak ingin mereview pembelajaran minggu kemarin. Ada berapa? Dikategorikan menjadi berapa? Karakteristik kewirausahaan? 2 bukan, Pak. 2, apa dan apa? Kualitas dasar dan Kualitas dasar dan kualitas instrumental. iya, benar sekali, Zevira.
Jadi ada kualitas dasar dan kualitas instrumental ya. Nanti kualitas dasar diklasifikasikan lagi menjadi berapa? Tiga. Iya, Iya, Pak. menjadi 3 ya. Daya Ada pikir, daya hayati, sama daya fisik. daya hati, bukan hayati. Iya, daya hati, Pak. Ya, jadi daya pikir, daya hati, dan daya fisik ya. Daya pikir berarti bagaimana seorang wirausaha itu punya pemikiran, daya hati berarti punya apa namanya, dari dalam dirinya itu punya perasaan-perasaan ya, punya jiwa-jiwa seorang wirausaha yang tidak pantang menyerah gitu kan, yang apa namanya, peduli gitu kan, yang apa namanya, pioneering, bisa menjadi contoh bagi orang lain. Sedangkan daya pikir adalah bagaimana seorang wirausaha itu punya pemikiran jauh ke depan ya, punya pemikiran jauh ke depan yang tidak terfikirkan oleh orang sebelumnya. Misalkan kayak kasus kayak contoh wirausaha Aqua ya kemarin ya, air minum dalam kemasan merek Aqua, bagaimana beliau pada awalnya membuat brand Aqua itu sempat ditertawakan ya, sempat ditertawakan, kenapa buat usaha air minum dalam kemasan, kan airnya masih bagus gitu kan, air tanah masih bagus gitu kan. Tapi ternyata next sekarang gitu kan, apa yang terjadi dengan semakin banyaknya populasi manusia, air bersih semakin susah didapatkan, terjawab sudah apa yang beliau prediksi bahwa masa depan air minum dalam kemasan itu akan sangat laku, akan sangat diminati oleh orang. Kemudian kalau daya fisik adalah bagaimana seorang wirausaha itu harus bisa menjaga dirinya, kesehatannya, sehingga bisa untuk membantu orang lain apa namanya, memecahkan masalah. Kemudian kalau apa satunya lagi, sisi apa? Satunya lagi apa? Kualitas dasar dan kualitas Instrumental, Pak. iya, kalau instrumental apa? Kualitas dasar kewirausahaan penguasaan disiplin ilmu. Iya, mengenai penguasaan disiplin ilmu yang harus dimiliki oleh si wirausaha. Disiplin ilmu kan meliputi beberapa ilmu yang biasanya harus dikuasai oleh wirausaha guna menunjang apa namanya, profesinya sebagai wirausaha. Disiplin ilmu kan macam-macam, ada disiplin ilmu yang berkaitan dengan akuntansi, disiplin ilmu yang berkaitan dengan manajemen dan lain-lain gitu ya. Jadi itu inti pembelajaran kita pada minggu sebelumnya. Bukunya sudah didapat semuanya? Ya, sudah dibuka semuanya? Sudah, Pak. Ya. Jadi jangan diplastikin aja ya bukunya ya. Bukunya dibuka sesuai dengan materi yang sedang dipelajari, karena sumber materi yang kita pakai, yang kita gunakan adalah semuanya bersumber dari buku. PowerPoint Bapak sumbernya adalah dari buku paket, cuma mungkin di PowerPoint Bapak hanya sebagian kecil yang Bapak kutip atau tampilkan karena itu menyangkut inti-inti yang akan kita pelajari. Jadi pembelajaran kita pada siang hari ini adalah pada pagi hari ini adalah apa namanya? Tentang perencanaan usaha. Perencanaan usahanya nanti dikaitkan dengan yang namanya screening ya, screening usaha. Bagaimana screening usaha itu nanti kita coba bahas. Yang belum absensinya ada di sini ya. Bapak udah share screen kan, kelihatan kan? Ada di bagian materi. Bapak ya di situ sudah Bapak lampirkan semuanya. Ini ada PowerPoint-nya, ini ada perencanaan pembelajaran, ini pembelajaran hari ini pembelajaran minggu depan, ini adalah absensi, ini adalah video penjelasan dalam bentuk video ya, tentang materi yang dipelajari. Ini daftar hadirnya.
142. Ini IPA berapa? IPA 2 ya? Ya Pak. Ya. Absennya kenapa belum masuk ya? Ini tanggal sekarang, tanggal 4. 4 yang sudah masuk baru IPA 4 kemarin. IPS 3 yang masuk. Sebentar Bapak cek lagi. Oke, sesuai dengan perencanaan belajar kita, kalian akan literasi, akan membaca secara bergantian. Nanti Bapak sebutkan namanya, kemudian silakan dibacakan slide PowerPoint yang ada di layar kalian masing-masing. Yang pertama Bapak minta untuk Azizah Nur Aini, tolong dibacakan perencanaan usaha sampai dengan nomor 3. Rancangan usaha kerajinan ide sebagai satu ide sebagai inspirasi kewirausahaan, 2 budaya sebagai sumber inspirasi, 3 analisa peluang usaha. Oke, terima kasih. Berikutnya Muhammad Ihsan Amir, tolong dibaca sampai dengan kebutuhannya. Kebutuhan. Ide sebagai inspirasi kewirausahaan. Camnya nggak bisa aktif, Ihsan. Hah? Camnya nggak bisa diaktifkan. Bentar dulu. Pesan tadi bentar. Ya, oke. Oke, maaf. Ide sebagai inspirasi kewirausahaan. Ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara-cara atau metode yang lebih baik untuk melayani dan memuaskan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. B. Ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa. C. Ide dapat pula dihasilkan dari modifikasi pekerjaan yang dilakukan atau cara melakukan suatu pekerjaan. Ya, oke. Terima kasih, Ihsan. Berikutnya adalah Bapak minta Rosa dibaca sampai dengan rumah adat. Budaya sebagai sumber inspirasi. Tradisi budaya dikelompokkan menjadi 1. Tradisi budaya non-benda. Contohnya puisi, syair, tarian daerah, upacara adat. 2. Tradisi budaya artefak. Contohnya pakaian adat, alat musik, dan rumah adat. Oke, terima kasih Rosa. Berikutnya Budiawan Prasojo, silakan diteruskan. Kedua tradisi budaya tersebut tidak dapat dipisahkan keberadaannya karena saling melengkapi pada saat tradisi tersebut digunakan. Dari kedua tradisi budaya tersebut, kita bisa menemukan inspirasi atau ide usaha kerajinan sesuai dengan tema kebudayaan. Oke, terima kasih. Berikutnya Sakban. Analisa peluang usaha. Proses penjaringan ide potensial menjadi peluang bisnis disebut screening. Langkah analisa peluang usaha: 1. Mencipta produk baru dan berbeda. 2. Mengamati pintu peluang. 3. Analisis produk dan proses produksi yang mendalam. 4. Menaksir biaya awal. 5. Memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi. Oke, terima kasih Sakban. Kemudian Latifasa, dibaca sampai dengan tanda tanya nomor 2. Menciptakan produk baru dan berbeda. Produk atau jasa harus punya nilai bagi pembeli. Harus mengenal perilaku konsumen di pasar, yaitu 1. Permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan. 2. Waktu penyerahan dan waktu permintaan barang dan jasa.
Permintaan, bukan perminatan. Permintaan barang dan jasa. Maaf, Pak. Oke, terima kasih Latifasa. Berikutnya ada Tengku Muhammad Hairil, tolong dilanjutkan. Coba aspek analisis demografi pasar, analisis sifat dan tingkah laku saing kompetitor, analisis bersaing pesaing kompetitor, kevakuman saing kompetitor. Oke, terima kasih Teguh. Berikutnya ada Nadia. Bapak minta bacakan Nadia Mulyaningrum. Mengamati pintu peluang. Mengamati potensi pesaing. 1. Kemungkinan pesaing mengembangkan produk baru. 2. Pengalaman keberhasilan dalam mengembangkan produk baru. 3. Dukungan keuangan. 4. Keunggulan yang dimiliki pesaing di pasar. Oke, terima kasih Nadia. Berikutnya Hanif, tolong dibaca sampai nomor 3. Hanif, ada Hanif? Hanif Fadilah, ada? Nah, itu dia. Oke, baca Hanif dari judul atas sampai nomor 3. Mic-nya masalah. Hanif? Hanif, apakah mic-nya masalah? Mikrofonnya masalah? Iya Pak, mic-nya masalah Pak. Oke. Ya, kita lewat. Coba minta Siti Nurhaliza nomor 4 sampai terakhir. Baru nomor atas ya? Apa tadi? Lupa. Iya, nomor 1. Baru dari judul atas sampai nomor 3. Keadaan dapat menciptakan peluang. Menurut Zimbor, 1. Harus dipasarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat. 2. Kerugian teknik harus rendah. 3. Pesaing tidak begitu agresif untuk mengembangkan strategi produknya. Oke, terima kasih Siti Nurhaliza. Kemudian Dimas Jendra, lanjutkan. Pesaing tidak memiliki teknologi canggih. Pesaing sejak awal Camnya tidak aktifin. Camnya Jendra. Oh iya Pak. Nah. Oke, ya. Silakan. Pesaing tidak memiliki teknologi canggih. Pesaing sejak awal tidak memiliki strategi mempertahankan posisi pasarnya. Perusahaan baru memiliki kemampuan dan sumber-sumber untuk menghasilkan produk baru. Oke, terima kasih Dimas Jendra. Berikutnya Muhammad Rafi Hasan. Dari atas sampai dengan memadai atau tidak. Analisis proses dan proses produk. Dalam membuat analisis usaha, tahapan analisis proses dan analisis proses produk sangat penting karena hal ini untuk menjamin apakah jumlah, kuantiti, dan kualitas produk yang dihasilkan memenuhi atau tidak. Oke, terima kasih. Dilanjutkan Ariela. Ya, Pak. Target produksi harus tercapai sesuai estimasi waktu yang ditentukan dari awal perencanaan. Kualitas barang yang dihasilkan juga harus sesuai dengan quality control yang sudah ditetapkan dari awal produksi melalui standar-standar tertentu. Oke, terima kasih Ariela. Berikutnya ada Erik Ezra. Sampai dengan dilakukan, baca. Menaksir biaya awal, analisa beban usaha dimulai dari analisa. Camnya nggak aktif, Erik. Cam. Saya on camnya di itu Pak, di laptop. Oh. Pakai 2 akun. Oh, 2 akun. Di laptop mic-nya error soalnya. Oh ya udah, ya lanjut.
Menaksir biaya awal. Analisa beban usaha dimulai dari analisa memperkirakan biaya awal sesuai dengan perencanaan usaha yang akan dilakukan. Oke, terima kasih Erik. Kemudian lanjut Gali, Fajar Ramadan. Ya, analisa biaya dilakukan secara menyeluruh dari biaya tetap dan biaya tak tetap yang mungkin akan dikeluarkan pada saat proses produksi, tapi tetap harus rasional sesuai dengan nilai biaya yang umum dengan standar-standar tertentu yang ditetapkan. Oke, terima kasih Gali. Berikutnya ada Hilma. Hilma, silakan dibaca sampai dengan produk baru. Memperhitungkan resiko. 1. Kesamaan dan keunggulan produk yang dikembangkan. 2. Tingkat keberhasilan yang dicapai pesaing dalam pengembangan produk. 3. Seberapa besar dukungan keuangan pesaing bagi pengembang produk baru. Oke, terima kasih Hilma. Berikutnya ada Raja. Raja Alamsah, dibaca. Biasa, Pak. Macam resiko. 1. Resiko teknik adalah kegagalan dalam pengembangan produk. 2. Resiko finansial adalah kegagalan yang timbul akibat ketidakcukupan dana. Oke, terima kasih Raja. Berikutnya Nadine. Kebutuhan sumber daya. 1. Sumber daya material atau bahan baku. 2. Sumber daya finansial atau uang. 3. Sumber daya manusia atau SDM. 4. Sumber daya informasi. Oke, terima kasih Nadine. Berikutnya materinya sampai sini saja. Slide PowerPoint yang harus dibaca. Untuk yang lain, Bapak tanya saja. Anzalina. Ya, Anzalina, dari materi yang sudah dibacakan teman-temannya tadi, kira-kira ada yang perlu dibahas nggak? Ada yang kurang jelas? Tidak ada, Pak. Anzalina, oke. Kemudian Azwa. Iya, Pak. Dari materi yang sudah dibaca teman-temannya tadi, ada yang perlu dibahas atau tidak? Tidak, Pak. Oke, tidak ada, berarti Fitri. Iya, Pak. Fitri, ada yang perlu dibahas dari slide yang sudah dibaca teman-temannya tadi? Enggak, Pak. Cukup. Cukup ya. Oke. Azra. Azra, ada yang perlu dibahas, Azra? Ada yang kurang paham, kurang mengerti dari yang sudah dibaca teman-temannya tadi? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Berikutnya ada Fadel. Fadel, ada yang perlu dibaca? Ada yang perlu dijelaskan ulang? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kemudian Astri. Astri, ada Astri? Astri, ada yang perlu? Oke, Astri nggak ada. Berarti lanjut ke Zefira. Ya, Pak. Zefira, ada yang perlu ditanyakan dari PowerPoint yang sudah dibaca teman-temannya tadi? Insya Allah jelas, Pak. Jelas. Oke, terima kasih. Berikutnya ada Adinda Cahya. Iya, Pak. Dinda, ada yang perlu ditanyakan? Enggak sih, Pak. Enggak. Berikutnya ada Sasya Amelia. Enggak, Pak. Enggak ada yang perlu ditanyakan. Oke. Berikutnya ada Muhammad Fatir. Nggak ada, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas Muhammad Fatir. Berikutnya ada Mahfuza. Sumber daya informasi itu contohnya gimana, Pak? Sumber daya informasi. Oke, kita ke bawah sebentar. Di sini ada sumber daya informasi. Oke, di sini. Ya. Oke, Bapak lempar ke temannya yang lain dulu. Kira-kira ada nggak temannya yang lain yang bisa menjawab atau menjelaskan sumber daya informasi itu apa? Khususnya mungkin kayak itu, Pak, trik-trik pengembangan produk itu, Pak, mungkin. Trik-trik pengembangan produk, kata Elfat. Yang lain? Yang lain ada?
Kalau menurut buku kalian udah dibaca belum? Sumber daya informasi itu apa? Ada di halaman berapa itu? Acuannya pokoknya semuanya dari buku paket. Bapak cuma ambil intinya saja. Semuanya ada di situ. Sumber daya, kebutuhan sumber daya. Ya kayak sumber organisasi sosial dominan kayak orang, keuangan, peralatan, sama manajemen kan Pak? Sumber daya, sebentar. Administrasi sumber daya. Di halaman 11 bisa dibaca di situ. Halaman 11 sisi sebelah kiri atas itu ada BCD di bagian D-nya. Nah, kata-katanya itu bisa diterima atau perlu dijelaskan ulang? Ketemu kan? Ada? Iya. Ada Pak. Jadi sumber daya informasi itu intinya adalah informasi-informasi yang diperlukan pada saat pembuatan sebuah produk ya. Jadi kebutuhan atau sumber daya pada saat kita akan meluncing atau membuat sebuah produk itu kan ada sumber daya bahan baku pasti karena bahan baku itu adalah bahan utama dari sebuah produk. Kemudian sumber daya finansial berarti kan menyangkut permodalan, menyangkut uang yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Berikutnya sumber daya manusia atau SDM itu berarti menyangkut tenaga kerja ya, menyangkut tenaga kerja yang membuat produk tersebut. Yang terakhir adalah sumber daya informasi ya. Sumber daya informasi itu berarti menyangkut keseluruhan. Jadi jadi menyangkut secara keseluruhan. Misalnya detail informasi tentang produk ya, detail informasi tentang produk itu termasuk sumber daya informasi. Misalkan kalau kalian lihat di plastik kemasan sebuah produk, ya kan, di situ kan ada tertulis kan dari misalkan bahan pembuatannya apa, diproduksi oleh PT apa, tanggal expirednya berapa gitu kan. Kan di situ kan termasuk sumber daya informasi. Jadi informasi-informasi yang bisa diperoleh dari sebuah produk itu penting, perlu dicantumkan dan perlu ada agar konsumen itu yakin, konsumen itu bisa percaya bahwa produk yang dihasilkan adalah benar-benar produk yang memenuhi syarat dan aman misalkan seperti itu. Itu contoh sumber daya informasi. Gimana Mahfuzah, bisa diterima? Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Elfat, ada yang ditanyakan nggak, Fat? Dari PowerPoint yang sudah dibaca teman-temannya? Nggak ada Pak kayaknya. Nggak ada. Oke, Elfat, terima kasih. Berikutnya ada Hafiz. Hafiz Mia 3. Mia 2 ada yang belum dipanggil? Ada? Sudah semua berarti? Oke, kalau sudah semua, inti dari pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang ini, tentang screening, ya, tentang menjaring ide potensial menjadi peluang bisnis yang disebut screening. Tugas kalian adalah nanti membuat screening usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non benda, ya. Langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah dari mencipta produk baru sampai dengan memperhitungkan faktor risiko yang terjadi. Jadi maksudnya mencipta produk baru yang berbeda, bahwa produk yang kalian buat adalah sesuatu produk yang baru. Ya, kalau itu bukan produk baru, itu harus produk yang berbeda. Karena kalian tidak mungkin memasukkan sebuah produk yang sama ke dalam market yang sudah ada.
karena itu akan terjadi persaingan yang sangat ketat. Makanya untuk menghindari persaingan yang ketat, kalian harus bisa membuat produk yang baru atau produk yang berbeda dengan modifikasi. Sekarang Bapak tanya, bagaimana cara paling mudah untuk membedakan satu produk dengan produk yang lain? Atau bagaimana cara agar produk kalian dikatakan produk baru? Ciri pembeda paling gampangnya apa? Kemasan. Kemasan, oke. Yang lain? Logo. Logo. Kalau logo berarti berhubungan dengan? Nama atau mereknya, Pak? Iya. Jadi nama atau mereknya. Selain kemasan, produk itu harus dilengkapi dengan nama, ya, nama logo perusahaan yang membuat. Karena itu akan sebagai ciri pembeda, ya, ciri pembeda antara satu produk dengan produk yang lain. Misalkan ambil contoh simpelnya adalah mie instan. Mie instan sama-sama rasa ayam bawang. Ya, sama-sama rasa ayam bawang, tapi satunya dari produsen Indomie, satunya dari produsen mie sedap. Sama kan? Sama-sama rasa ayam bawang, tapi itu produk yang berbeda. Dari segi marketing pun akan berbeda. Bagaimana cara iklan mereka berbeda. Gitu kan? Jadi cara paling mudahnya adalah seperti itu. Tapi kalau ada pertanyaan begini, Pak, bagaimana kalau HP KW dengan HP ori, Pak? Apa? Itu sama apa berbeda? Beda, Pak. Beda. Hampir sama. Hampir sama, Pak. Bentuknya biasanya hampir sama, tapi dalamnya biasanya beda. Sebenarnya beda. Tapi mereknya, misalkan mereknya sama, misalkan iPhone, sama-sama iPhone, satunya iPhone ori, satunya iPhone KW misalkan, itu boleh nggak? Nah, boleh nggak? Enggak, Pak. Enggaknya kenapa? Orang. Produk. Iya. Iya, Pak. Ilegal, Pak, ilegal. Iya, penyewaan produk. Iya. Jadi kalau dari sisi pembahasan kita hari ini adalah mengenai produk baru dan berbeda. Jadi kita ngambil kesimpulannya dari situ. Jadi misalkan mereknya sama-sama iPhone. Tapi kemudian tadi dibilang dalamannya beda, Pak. Ya, dalamannya beda, makanya boleh. Ya. Kalau itu nggak boleh, berarti itu udah ditarik, itu udah diambil sama nggak boleh ada impor, nggak boleh ada ngambil barang KW. Tapi kan ternyata boleh kan? Boleh karena apa? Karena secara spesifikasi mereka berbeda. Walaupun sama-sama iPhone, tapi spesifikasinya berbeda, maka itu dikatakan produk yang berbeda. Benar nggak? Iya. Kecuali kalian menemukan sama-sama iPhone, mereknya iPhone, spesifikasinya sama, di dalamnya sama persis, udah kalian cek dengan aplikasi pengecek perangkat keras, dalamnya sama, tapi harganya beda jauh, maksudnya lebih murah yang KW. Ya, itu boleh nggak? Pasti nggak boleh ya. Kalau benar spesifikasinya sama persis, pasti itu nggak boleh. Karena nggak tahu. Karena setiap merek yang terdaftar itu pasti dia sudah pada saat pendaftaran merek itu sudah menyertakan spesifikasi teknisnya. Misalkan merek iPhone yang ori, spesifikasi dalamnya prosesornya ini, RAM-nya ini, internalnya ini, sensornya ini, itu berarti sudah didaftarkan di merek tersebut. Ya, kalau merek lain kemudian ada iPhone dengan spesifikasi yang sama, pasti nggak boleh. Ya, pasti nggak boleh. Makanya dia membuat dengan spesifikasi yang berbeda. Walaupun secara penamaan mungkin sama iPhone, tapi ini akan terregistrasi dengan nomor yang berbeda. Begitu ya maksudnya ya? Paham ya?
Oke, jadi harus membuat produk baru atau produk yang berbeda dari yang sudah ada. Berikutnya mengamati pintu peluang. Mengamati pintu peluang di sini adalah kalian harus survei pasar ya. Kalian harus survei pasar. Jika kalian di nomor 1 itu sudah ketemu produknya apa, nomor 2-nya kalian harus survei pasar. Kira-kira kalau produk tersebut jadi dibuat, kira-kira akan laku atau enggak. Gitu maksudnya. Paham ya? Ya, kalian harus survei pasar. Jangan sampai kalian sudah memutuskan akan membuat produk misalkan kerajinan X misalkan, ternyata pas diproduksi secara massal ternyata tidak ada yang mau, tidak laku. Ya, makanya sebelum produk itu diproduksi secara massal, kalian survei pasar terlebih dahulu. Mengamati pintu peluangnya ada atau tidak untuk produk tersebut bisa dihadirkan. Begitu maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah analisis produk dan proses produksi yang mendalam. Ya, nomor 3 adalah kelanjutan dari yang nomor 2. Kalau kalian sudah yakin produknya apa, maka di nomor 3 kalian deskripsikan. Produknya spesifikasinya akan seperti ini, kayak yang tadi ya, kayak iPhone tadi ya. Spesifikasinya akan seperti ini. Ya, dimensinya sekian, panjangnya sekian, beratnya sekian, bahannya apa, kalian harus kuasain itu. Harus memutuskan. Ya. Kemudian setelah deskripsi spesifikasinya kalian sudah tentukan, berikutnya kalian kira-kira cara buatnya bagaimana? Cara buatnya akan bagaimana? Cara buatnya kalian gambarkan. Proses buatnya dari bahan baku sampai dengan produk tersebut selesai itu bagaimana? Oke, nomor 3 adalah itu. Bisa dimengerti? Oke, berarti nomor baru kemudian nomor 4 adalah hasil dari nomor 3. Kalian tidak bisa dari nomor 2 langsung ke nomor 4, nggak bisa. Ya, kalian dari nomor 2 langsung ke nomor 4 nggak bisa. Karena di nomor 2 kalian baru memeriksa peluang pasarnya, tiba-tiba kalian langsung menaksir biaya awal, nggak bisa. Karena biaya awal itu hadir dari analisis produk. Kalau kalian sudah menemukan komponen-komponen penyusun produknya, bagaimana cara membuatnya, kalian baru bisa menaksir biaya yang dibutuhkan. Begitu ya. Oke. Yang terakhir adalah memperhitungkan faktor risiko yang terjadi. Jadi, segala usaha apapun itu, pasti ada yang namanya risiko. Ya. Tinggal bagaimana kalian bisa memanage risiko tersebut. Di sini risiko barang yang akan dibuat paling umum adalah barang tersebut menjadi tidak laku. Benar nggak? Ya, karena ini berupa produk, maka barang tersebut menjadi tidak laku. Itu adalah kemungkinan paling umumnya. Ya, seperti itu. Kira-kira dari ditanyakan dari 5 poin itu, ada? Mau langsung ke contoh tugasnya? Ya Pak, lanjut Pak. Oke, langsung lihat ke contoh tugasnya. Terlihat kalian segini? Terlihat, Pak. Oke, 97 titik D. Ya, ini bisa kalian lihat juga sendiri di handphone kalian, di laptop kalian, karena Bapak sudah melampirkan filenya. Ya, ini contoh ya, contoh simulasi screening usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Jadi yang pertama harus kalian temukan adalah ide awalnya. Ide awalnya itu apa? Dan ide awal ini harus berupa kerajinan non-benda. Tahu kan kerajinan non-benda kan? Tadi udah dibaca kan, dipresentasi kan?
Enggak, Pak. Iya. Jadi kerajinan non benda itu adalah kerajinan-kerajinan yang tidak berbentuk fisik secara langsung tapi abstrak. Kayak kerajinan, kayak budaya gitu kan. Budaya itu kan abstrak gitu kan. Nyanyian itu abstrak. Terus apa? Musik itu abstrak gitu kan. Jadi dari hal-hal tersebut kira-kira bisa menginspirasi kalian untuk membuat ide usaha apa? Contoh Bapak adalah budaya ondel-ondel Betawi. Di sini ya, budaya ondel-ondel Betawi. Kenapa ondel-ondel Betawi? Karena itu adalah sesuatu yang spesifik ya, spesifik. Jadi kalian tidak boleh menuliskan ide awal di sini adalah sesuatu yang universal. Harus sesuatu yang spesifik. Ya. Ngerti ya? Misalkan kemarin teman kalian ada yang mengisikan di sini adalah kebudayaan Jawa Tengah. Jawa Tengah itu universal apa spesifik? Universal. Iya. Karena Jawa Tengah itu terlalu luas. Jawa Tengah di situ ada beberapa kota, ya, walaupun sama-sama Jawa, tapi ada beberapa kota. Ada misalkan kota apa? Semarang, ya, Solo, gitu kan, ada Purwokerto, gitu kan. Itu adalah kota-kota di Jawa Tengah. Kalau misalkan mau mengambil kebudayaan Jawa Tengah, ya ambil kebudayaan Jawa Tengah kota mana, gitu kan, misalkan. Atau kemarin ada teman kalian di sini yang mengisi wayang. Boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh? Masih universal. Yang lain? Iya, Pak, sama masih universal. Karena wayang adalah kebudayaan artefak. Iya kan? Wayang, kalian lihat kan ada wayang kulit, ada wayang golek, ada wayang orang, itu kan sudah berupa produk kan? Ya. Jadi kalau kalian mau menuliskan wayang, di sini tulisannya adalah apa? Cerita wayang. Cerita wayang. Kalau cerita itu kan abstrak kan? Cerita itu abstrak. Ya. Non benda. Jadi di sini ceritakan kebudayaan wayang, kalau lebih spesifik lagi contoh karakter wayangnya apa? Misalkan wayang Arjuna. Itu akan lebih baik lagi. Kalau kalian di sini isinya universal, maka hasil varian produk kalian akan banyak. Ya. Kalau varian produk kalian banyak, maka nanti apa namanya? Dari sisi marketingnya jauh akan lebih susah. Ya, dari sisi marketingnya jauh akan lebih jauh akan lebih susah. Ya, dari ide bisa dimengerti ya. Oke, kemudian mencipta produk baru yang berbeda. Setelah ide awalnya sudah ketemu ondel-ondel Betawi, maka Bapak memutuskan akan membuat gantungan kunci unik dengan motif ondel-ondel. Gantungan kunci unik dengan motif ondel-ondel. Produk yang baru dan berbeda apa? Hah? Apa yang menandakan gantungan kunci itu produk yang berbeda? Karena motif ondel-ondel, Pak. Karena motif ondel-ondel. Yang lain? Iya. Ya. Yang lain ada? Di sini Ondel-ondel tipenya dipakai orang, tapi sekarang dipakai jaring gantungan. Oke. Di sini sudah ada yang sudah Bapak tebalkan adalah kata-kata unik. Ya. Jadi kata-kata unik itu mewakili kata-kata berbeda. Iya kan? Kata-kata unik itu Bapak anggap mewakili kata-kata yang berbeda. Jadi suatu yang unik kan berarti suatu yang tidak sama gitu kan. Bukan barang yang sudah ada kan. Iya nggak? Ya. Jadi silakan nanti kalian buat seperti itu. Jadi produk baru yang berbeda apa yang akan kalian buat. Berikutnya adalah mengamati pintu peluang. Jadi peluang gantungan kunci masih terbuka lebar karena bentuk gantungan kunci yang akan dibuat akan berbeda dari yang pernah ada di pasaran. Gantungan kunci bisa dipasarkan di event-event Betawi misalnya PRJ dan Lebaran Betawi. Potensi lain adalah masih banyak orang yang suka pernak-pernik kebudayaan Betawi. Ya, jadi di situ kalian deskripsikan
kira-kira peluang bisa diterima produk kalian itu di sebelah mana? Ya, kalau gantungan kunci ondel-ondel karena ini event apa namanya ikon kebudayaan Betawi, maka dia bisa diterima di event PRJ Pekan Raya Jakarta misalkan, atau di Lebaran Betawi misalkan, atau masih banyak orang di luar sana yang suka pernak-pernik kebudayaan Betawi. Itu adalah pangsa pasarnya. Gitu ya. Berikutnya adalah analisis produk dan proses produksi. Di sini kalian gambarkan yang seperti tadi sudah Bapak jelaskan, produk gantungan kunci motif ondel-ondel dibuat dengan bahan resin plastik yang di dalamnya ditempelkan stiker ondel-ondel. Untuk proses produksi dilakukan di ruangan yang tidak terlalu luas, hanya butuh mencampurkan resin dan katalis, menuangkan ke dalam cetakan yang sudah disiapkan, kemudian setelah kering tinggal mengaitkan rantai gantungan kunci dengan tang. Gitu ya. Jadi di situ proses produksinya kalian gambarkan, ya, bagaimana produknya digambarkan, kemudian proses produksinya juga digambarkan. Jadi ada dua kan di situ kan, spesifikasi produk dan proses pembuatan produknya. Baru kemudian menaksir biaya awalnya. Menaksir biaya awalnya di sini adalah pembelian bahan resin dan katalis adalah 150.000 per botol isi 500 ml. Kemudian cetak stiker motif ondel-ondel unik 50.000 per 100 stiker. Itu adalah bahan baku ya, itu adalah bahan baku. Kebutuhan bahan baku, resin katalis dan cetak stiker. Kemudian biaya cetak brosur promosi. Kenapa ini penting? Karena produk kalian adalah produk baru yang orang belum pada kenal. Bagaimana caranya agar orang bisa kenal adalah kalian melakukan promosi, ya, melakukan promosi sehingga produk kalian bisa dikenal oleh konsumen atau calon konsumen kalian. Yang berikutnya adalah membuat website official gantungan kunci unik motif ondel-ondel, biayanya 1 juta. Ya, di brosur kalian tulis hubungi www.gantungankunciunik.com misalkan. Ya, setelah dibuka gantungankunci.com, maka di situ akan ditampilkan ya, akan ditampilkan model-model gantungan kunci yang dibuat. Ya. Karena model sekarang adalah sebenarnya kalau brosur itu adalah sesuatu promosi cara lama. Kalau cara sekarang kan ada namanya endorse gitu kan. Ada yang namanya FB Ads, Facebook Ads gitu kan. Facebook Ads itu malah lebih apa namanya? Terukur. Jadi di Facebook Ads itu kalau kita promosi kita bisa langsung menaker. Misalkan promosi ini hanya akan ditayangkan pada anak usia 14 sampai 17 tahun. Oke, maka begitu itu diterapkan, maka iklan tersebut hanya akan tampil di usia 14 sampai 17 tahun, lebih terukur. Apalagi nanti bisa difilter lagi, dibuat pengkategorian lagi bahwa iklan tersebut hanya muncul pada orang-orang dengan suku Betawi misalkan. Maka akan muncul seperti itu. Itu di Facebook Ads. Ya. Oke, menaksir biaya awal bisa dimengerti. Bisa ya? Bisa, Kak. Oke, yang terakhir adalah memperhitungkan faktor risiko yang terjadi. Jadi setiap tadi sudah dijelaskan bahwa barang itu, setiap produk itu punya faktor risiko. Gantungan kunci ondel-ondel adalah ikon kebudayaan Betawi. Ada banyak barang sejenis yang mirip sehingga kemungkinan persaingan sangat besar. Jika barang yang dibuat tidak cukup menarik, maka akan kalah bersaing dengan barang yang lain dan barang menjadi tidak laku. Oke, jadi kalian di situ akan dijelaskan risiko produk kalian itu apa. Oke, seperti itu kira-kira tugasnya. Ada yang ditanyakan? Tugasnya diketik atau ditulis tangan, Pak? Iya, seperti biasa Bapak membolehkan ya, mempersilahkan kalian mau ditulis tangan atau diketik di aplikasi Microsoft Word atau di handphone kalian dengan Google Doc. Intinya adalah tugas kalian dilampirkan, boleh dalam bentuk foto, boleh dalam bentuk file dokumen digital. Ya, seperti itu. Oke. Yang lain?
Penugasan ini Bapak deadline sampai jam 12 malam hari ini ya. Jadi nggak usah buru-buru karena pengalaman yang kemarin karena tugasnya berupa tugas eksplorasi yang butuh mungkin apa namanya penelusuran lebih lanjut, membaca literatur lebih lanjut, melihat kebudayaan lebih lanjut, maka tugasnya diperpanjang sampai dengan jam 12 malam, tapi tetap hari ini dikirimkan, gitu ya. Boleh nanti siang setelah istirahat, boleh nanti sore, boleh nanti malam. Intinya harus hari ini. Oke, begitu saja. Ada pertanyaan lagi? Yang lain? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Benar, ini nggak ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Nggak ada, Pak. Oke. Insya Allah nggak ada, Pak. Oke. Jadi Bapak mau interaktifnya di dalam sini ya, interaktifnya di dalam Zoom. Jika ada pertanyaan adalah di dalam Zoom. Kalau di WA, Bapak tidak bisa menjelaskan secara detail. Sebenarnya kalian bisa menanyakan lewat WA, tapi Bapak sudah buat status di WA bahwa Bapak adalah slow respond. Ya, slow respond misalkan harus menjawab pertanyaan materi yang diajarkan karena WA-nya sudah terlalu banyak informasi, terlalu banyak grup yang diikuti sehingga akan banyak sekali yang harus dibaca sehingga pusing dan tidak fokus. Sehingga kalau kalian ada pertanyaan lebih baik di sesi Zoom ini. Kalau di luar Zoom adalah sesi kalian untuk mengerjakan tugas, ya. Seperti itu. Sudah? Tidak ada? Benar? Nggak ada, Pak. Oke, Elfat nggak ada. Yang lain? Yang diem-diem baik. Nggak ada, Pak. Oke, itu lemes banget jawabnya. Oke lah, kalau sudah tidak ada, mungkin kalian butuh makan siang sekarang. Sehingga sudah mau mengakhiri sesi. Oke, jadi Bapak cukupkan saja pertemuan pada siang hari ini. Bapak tidak bisa sampai jam 12 karena Bapak sebenarnya juga ada yang harus dikerjakan. Ada tadi sudah menunggu di sekolah. Sekarang Bapak lagi di rumah, lagi WFH. Jadi Bapak harus ke sekolah, jadi boleh mengakhiri pembelajaran kita lebih awal. Oke, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan ketua kelas menyiapkan untuk mengakhiri sesi pembelajaran pada siang hari ini. Baik teman-teman, setelah belajar, mari kita membaca doa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terus? Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dadah semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.